Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Sulaiman dari kelas 3D Teknik Elektro. NIM 105821109220. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kapasitor dan kapasitansi. Kapasitor yang dalam rangkaian elektronika dilambangkan dengan huruf C adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai dengan 1867. Satuan kapasitor disebut farad dalam kurung F balas kurung. 1 farad sama dengan 9 kali 11 cm pangkat 2, yang artinya luas permukaan kepingan tersebut. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari 2 buah plat metal yang dipisahkan oleh satu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki elektroda mentalnya, dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung mental yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif dan sebaliknya. Muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutub positif karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Di alam bebas, fenomena kapasitor ini terjadi pada saat terkumpulnya muatan-muatan positif dan negatif di awam. Di sini bisa kita lihat ada gambar dielektrik. Selanjutnya, penjelasan tentang kapasitansi. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Coulombs pada abad 18 menghitung bahwa satu coulomb sama dengan 6,25 kali 10 pangkat 18 elektron. Kemudian Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 coulomb. Dengan rumus dapat ditulis Q sama dengan CV. Q sama dengan muatan elektron dalam C dalam kurung coulombs balas kurung. C sama dengan nilai kapasitansi dalam F dalam kurung farad balas kurung. F sama dengan besar tegangan dalam F dalam kurung volt balas kurung. Dalam praktek pembuatan kapasitor, kapasitansi dihitung dengan mengetahui luas area plat metal dalam kurung A balas kurung jarak dalam kurung T balas kurung antara kedua plat metal dalam kurung tebal dielektrik, dan konstanta dalam kurung K balas kurung bahan dielektrik dengan rumus dapat ditulis sebagai berikut. C sama dengan dalam kurung 8,85 kali 10 pangkat 12 balas kurung dalam kurung K A per T balas kurung. Berikut adalah tabel contoh konstanta dalam kurung K balas kurung dari beberapa bahan dielektrik yang disederhanakan. Tabel 2.1 konstanta bahan dalam kurung K balas kurung. Udara vakum K sama dengan 1, aluminium oksida K sama dengan 8, keramik K sama dengan 100 per 1000, gelas K sama dengan 8, pletilen K sama dengan 3. Untuk rangkaian praktis, satuan farad adalah sangat besar sekali. Umumnya kapasitor yang ada di pasaran memiliki satuan UF, NF, dan PF. Farad sama dengan 1 juta UF dalam kurung mikrofarad balas kurung. 1 UF sama dengan 1 juta PF dalam kurung pikofarad. 1 UF sama dengan 1000 NF dalam kurung nanofarad. NF sama dengan 1000, PF sama dengan dalam kurung pikofarad.
Konvensi satuan penting diketahui untuk memudahkan pembaca besaran suatu kapasitor. Misalnya 0.47 UF dapat juga dibaca sebagai 47 NF, atau contoh lain 0.1 NF sama dengan 100 PF. Kondensator mempunyai dua kaki dan dua kutub, yaitu positif dan negatif, serta memiliki cairan elektrolit dan biasanya berbentuk tabung. Di sini ada gambarnya. Sedangkan jenis yang satunya lagi, kebanyakan nilai kapasitansinya lebih rendah, tidak mempunyai kutub positif dan negatif pada kakinya. Kebanyakan berbentuk bulat, pipihnya berwarna coklat, merah, hijau, dan lainnya, seperti tabel atau kancing baju yang sering disebut kapasitor. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kapasitor dan kapasitansi. Saya atas nama Laude Sulaiman. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Untuk itu, terima kasih.